Halo Mina. Oh, Mina. Ya, kali ini pembahasan kita apa nih? Pembahasan kita tentang pertarungan sengit antara bajak laut Aliansi Bajak Laut Jompo dan Aliansi Bajak Laut Laut. Generasi Terburuk. Iya. Yaitu Kaido dan Big Mom Kaido dari dan Big Jompo Mom. dan dari bajak laut Generasi terburuk adalah Luffy, Kid, dan Lau. Dan tentunya ini mereka memihak ke keluarga Kozuki ya, sedangkan Bajak Laut Kaido dan Big Mom memihak ke Orochi. Ya, ini akan menjadi pertarungan yang sangat besar ya. Melebihi Marineford. Ya, jadi menurut Kinemon di chapter 955 bahwa pasukan yang dimiliki Kaido dan Orochi itu ada 30.000. Itu berdasarkan data yang didapatkan oleh Robin ketika Robin menjadi geisha gitu. Tapi kemudian di chapter 958 Orochi mengatakan bahwa jumlahnya itu ada 40.000. Kenapa itu? Padahal Dari awalnya mana? ngomong 30.000 kan. Iya. Dan hal itu diperjelas Kinemon juga ngomong bahwa jumlahnya ada 40.000. Berarti kelebihan 10.000 kan. Iya. Nah, 10.000 ini siapa gitu. Itu kalau menurut saya sih pasukan Big Mom gitu. Karena memang ketika Robin Ngomong mengumpulkan data, Big Mom kan belum menjadi aliansi kan. ya. Dan bahkan sebenarnya sampai sekarang pun semua orang belum tahu kalau Big Mom ini menjadi aliansi kan. Hanya kita pembaca yang tahu kan. Iya. Dan mungkin kenapa Kinemon ngomong, karena Kinemon tahu Taunya dari mana? dia diomongi Kanjuro mungkin. Juro, si mata-mata itu. Iya, mata-mata. Mungkin kan tujuannya agar mereka ini berkecil hati kan. Iya, jadi bahasa Jawanya menciring ya. Apa itu? Ya pada intinya sangat banyak sekali pasukan musuh, ada 40.000 orang. Sedangkan di pasukan Kinemon cuma ada Dua? menurut kalau itu KB dua anak cukup ya. Ya di Kinemon berdasarkan chapter 955 itu Kinemon mengatakan bahwa pasukan mereka itu ada 3.200. Belum cukup ya. Belum cukup. Dan akhirnya kan di chapter 975 itu ada tambahan pasukan ya dari Denjiro ya, yang dia membawa para samurai yang ditahan di ibu kota beserta keluarganya gitu kan, sekitar ada 1.200, sehingga kalau ditambahin berarti 5.400 ya kan. 5.400 itu jumlah ada yang belum dihitung Bajak Laut Kid. Oh iya. Ya dibikin gampang aja lah, berarti sekitar 5.500 ya. Jadi 5.500 versus 40.000. Wah, selisihnya banyak sekali ya. Tapi seperti yang kita tahu pertarungan selanjutnya sebelumnya pun selisihnya banyak-banyak tapi tetap menang gitu. Iya. Ya, dan ini pasti akan menjadi pertarungan yang sangat luar biasa, dan di sini kita akan membahas akan ada pertarungan yang sengit. Jadi antara anggota ini. Siapa dengan siapa gitu. Iya itu. Nanti di Onigashima. Iya nanti di Onigashima. Ayo kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama pertarungan antara Momonosuke versus Orochi. Seperti yang kita tahu, Momonosuke adalah anak kandung dari Oden dan dia lemah karena masih kecil ya. Iya, karena masih kecil, dan sepertinya kalau menurut saya juga Orochi itu nggak terlalu kuat ya. Iya sih. Jadi menurut saya Momonosuke bisa lah mengalahkan Orochi, meskipun tentunya butuh bantuan juga. Iya. Butuh Bantuannya bantuan. kira-kira dari siapa? Kiku. Kenapa? Ya karena Orochi kan agak lemah dengan wanita ya. Oh, iya. Ya Kiku laki-laki sih, tapi kan dia kayak wanita gitu kan. Dan menurut saya kalau emang ini benar-benar terjadi, ini akan menjadi ikonnya. Akan menjadi ikon. Dimana seperti yang kita tahu, semenjak Wano ini dijajah oleh Kaido dan Orochi, warga Wano ini trauma dengan naga ya. Trauma dengan naga. Nah, kalau ini memang benar-benar terjadi, Momonosuke bisa mengalahkan Orochi apalagi dengan kekuatan naganya, maka warga Wano akhirnya
senang dengan Senang warga. dengan naga. Waduh. Bukan warga, naga. Senang dengan naga. Tapi ini akan, naganya yang warna pink. ini akan memperbaiki citra naga yang selama ini dicap buruk oleh warga. Akhirnya naga citranya akan baik lagi dan diangkat oleh Momonosuke. Kalau menurut saya sih seperti itu. Dan ya seperti yang kita tahu, Jepang itu kan juga identik dengan naga ya. Jadi masa identik naga tak benci sama naga kan gitu. Wano kan Jepang naga, masa benci naga? Iya. Nggak, harusnya Naga kan suka Jepang. kan? Naga kan Jepang. Jepang kan Wano. Masa benci sama naga? Itu makanya makanya menurut saya harusnya yang membunuh Orochi ini atau yang mengalahkan Orochi adalah Momonosuke, karena fungsinya untuk seperti itu. Oke, dan yang kedua ini adalah Luffy versus Kaido. Ini udah jelas ya, karena udah jelas. Ya udah jelas. Nggak Karena mungkin dong. pertarungan ini pertarungan yang ditunggu-tunggu gitu. Nggak mungkin gitu, yang ditunggu-tunggu adalah Luffy versus Ochamin. Nggak mungkin. Yang ditunggu-tunggu pasti Luffy versus Kaido gitu kan. Dan tentunya kemungkinan Luffy ini nggak sendiri ya. Dia dibantu. Iya. Dibantu oleh Zoro sama Lau, yang di teori sebelumnya kita udah bahas ya, teori masa depan gitu. Dan menurut saya juga memang Luffy ini butuh bantuan ya, karena Tapi kan sebelumnya kan cuma sama Zoro. Ini kenapa Lau ikut-ikutan? oh ya kan, Lau kan adalah satu-satunya orang yang mempunyai ide untuk mengalahkan Kaido. Iya. Masa nggak ikut? Ya udah. Lawan? Ya udah ikut aja. Iya nggak apa-apa kan? Nggak boleh. Iya kayak gitu menurut saya. Jadi nanti kalau menurut saya Luffy akan dibantu Lau dan Zoro, dan tentunya meskipun kita berdasarkan dari teori masa depan, tapi kita ada beberapa clue yang menurut saya masuk akal sih. Salah satunya adalah sekarang Enma ada di tangan Zoro. Iya, Enma. Seperti yang kita tahu, Enma adalah salah satu pedang yang bisa melukai Kaido, yang tadinya digunakan Oden gitu kan. Dan menurut saya sih kemungkinan energi Enma ini belum puas ya dalam menebas Kaido, dan menebas lagi. Dan karena sekarang ada di tangan Zoro, ini akan menjadi tanda sih menurut saya bahwa Zoro akan menghadapi Kaido dengan memegang Enma itu. Oke, dan pertarungan berikutnya adalah Big Mom versus Kid. Alasannya apa? Nah ini menarik sekali nih. Seperti yang kita tahu, awalnya kan Kid ini bersikeras ingin Melawan Kaido ya, dendam banget gitu kan. Tapi bagi yang belum tahu, sebenarnya Kid juga menaruh dendam pada Big Mom. Di chapter 928, Kid ini kan pernah ngomong ya, ketika sama Karibu sama Luffy kan, bahwa Kid ini ternyata anak buahnya pernah dilukai oleh Sweet Commander dari Big Mom. Dan Kid ini akhirnya ke Whole Cake Island mau balas dendam. Tapi nampaknya Kid ini belum berhasil balas dendam ke Big Mom, karena menurut Brule di chapter 837 bahwa Kid dan lain-lain itu belum berhasil menyentuh Big Mom, bahkan bertemu aja belum. Iya. Dia hanya diusir dari wilayah Mungkin Big Mom. cuma teleponan dia. Iya, salah satu yang bisa memberikan perlawanan tuh hanya Uruch. Si Uruch. Iya, Uruch yang bisa mengalahkan salah satu Sweet Commander manis iya. ya. Dan Kid ini belum Mampu. mampu, dan kemungkinan ketika dia datang di Onigashima dan dia melihat Big Mom, dia kaget kan. Karena dia nggak tahu kok ada Big Mom gitu. Akhirnya Tapi kan dia udah tahu. oh iya, udah tahu ya? Iya, udah tahu. Udah tahu kalau ada Big Mom. Lau juga kaget. Itu semua orang kaget. Oh, Tapi udah tahu berarti ya? dia udah menaruh dendam di situ. Iya, menaruh dendam. Dari mulai saat itu mungkin targetnya akan beralih ke Big Mom. Kaido biarin lah Luffy lah. Iya, Dia udah nggak peduli lagi ya. Dia udah nggak peduli dengan Kaido, dan dia juga udah tahu kalau targetnya Luffy Kaido kan. Jadi Iya. ya udah, yang penting saya juga mau mengalahkan Yonko. Iya. Kemungkinan juga Kid nggak akan sendiri ya, akan dibantu kalau menurut Bantu saya sih. sama siapa? Kalau menurut saya sama Jinbe sama Sanji. Kalau ini berhubungan berdasarkan teori dari masa depan yang udah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa
di teori masa depan kan salah satunya Jinbe akan mati di tangan Big Mom. Dan selain berdasarkan itu, memang kan Jinbe sama Sanji itu adalah dua orang yang punya masalah sama Big Mom ya. Iya. Ya kita juga belum tahu setelah kemarin Luffy dan kawan-kawan meninggalkan Whole Cake Island, gimana kabar Aladdin dan lain-lain. Kita kan nggak tahu gimana caranya Jinbe bisa lolos dari situ. Kita kan nggak pernah tahu. Dan bisa jadi kan ada salah satu teman Jinbe atau hal apa yang membuat Jinbe marah, akhirnya ketika sampai di Onigashima dan ada Big Mom, ya dia dendam juga kan. Dendam dan terus mati. Oke, dan kemudian ada beberapa pertarungan sengit yang kemungkinan bakal terjadi. Yang pertama, Kinemon versus King. Yang kedua, Asura versus Queen. Yang ketiga, Denjiro versus Jack. Yang keempat, Raizu versus Fukujuro. Yang kelima, Kawamatsu versus Kanjuro. Yang selanjutnya, Nekomamushi dan Inuarashi versus pasukan ninja Orochi. Bajak laut topi jerami dan bajak laut Lau versus Number. Yang selanjutnya, bajak laut Kid versus bajak laut Big Mom. Ya, itulah pertarungan-pertarungannya sengit yang mungkin akan terjadi. Iya. Yang kita prediksikan ya. Iya, kita cuma meraba-raba ya. Meraba-raba. Dan teori kita akan update dengan berjalannya waktu. Ketika ada clue-clue yang baru lagi, kita akan perbaiki lagi. Dan begitulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga yang nonton juga mendapatkan pencerahan ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe juga. Bunyikan lonceng. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.